Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas kedudukan titik, garis, dan bidang pada sebuah bidang isi atau tiga dimensi gitu ya. Di sini terdapat gambar balok. Gambar balok ini mewakili bangun ruang tersebut. Ada beberapa kedudukan-kedudukan yang akan kita bahas di sini. Misalnya yang pertama kedudukan titik terhadap garis. Yang disebut dengan kedudukan titik terhadap garis ada dua, di luar dan pada. Misalnya kita lihat garis AB, maka titik C ada di luar garis AB, gitu ya. Berarti di sini kalau misalnya kalian mau menjawab, berarti di sini titik C di luar AB atau D di luar AB atau H di luar FG dan seterusnya. Artinya titik tersebut tidak ada pada garis F. Misalnya titik H tidak ada di garis FG gitu. Itu artinya di luar. Kalau pada artinya ada di dalam. Misalnya A pada AB karena titik A ada di garis AB. Nah, misal pun di sini ada titik P misalnya. Misalnya ada titik P berarti P pada AB. Seperti itu ya. Ini kedudukan titik terhadap garis. Yang selanjutnya kedudukan garis terhadap garis lain. Yang sejajar, yang dikatakan sejajar adalah garis yang tidak akan bertemu, tidak memiliki titik temu, tetapi dia selalu sejajar, berjajar. Misalnya garis A, B itu sejajar dengan DC, sejajar juga dengan HG, sejajar juga dengan EF. Nah, misalnya eh, garis AD sejajar dengan BC, sejajar dengan FG, sejajar dengan EH dan seterusnya. Oke ya, bisa dimengerti. Jadi sejajar itu ya selalu beriringan, tetapi tidak pernah bertemu gitu. Selalu beriringan tetapi tidak pernah ketemu. Kalau andaikan ada yang ditanyakan kedudukan garis yang berhimpit. Berhimpit itu artinya dua garis menjadi satu. Misalnya AB dikatakan berhimpit dengan BA gitu. Itu namanya berhimpit. Selanjutnya berpotongan. Berpotongan itu adalah garis yang bertemu. Garis yang ada di dalam suatu bidang yang sama tetapi bertemu. Nah, ini misalnya AB berpotongan dengan BC. Kayak gini lah ya. Atau AD berpotongan dengan DC gitu. Kalau di sini dia tegak lurus gitu ya. Nah, selanjutnya bersilangan. Bersilangan itu tidak sejajar dan tidak berpotongan. Kalau bersilangan tadi tidak bertemu, tetapi dia dalam satu bidang, misalnya AB dengan DC, ini satu bidang datar gitu lah ya. Kalau bersilangan lain, misalnya AB dengan FG, dia tidak sejajar, tetapi tidak bertemu, itu yang disebut dengan bersilangan. DC DC dengan EA atau AE gitu. Dan seterusnya. Kedudukan garis terhadap bidang. Misalnya garis A itu sejajar, garis AB itu sejajar dengan bidang DC GH gitu. Karena ini sebuah bidang nih, ini sebuah bidang DC GH, bidang datar. Atau enggak EF sejajar dengan ABCD gitu dan seterusnya. Perpotongan ya, misalnya garis AB berpotongan dengan bidang BC GF. Misalnya DC berpotongan dengan AD HE misalnya. Bersilangan. Nah, kayak tadi lagi ya bersilangan ya.
Kalau andaikan, oh ini di sini nggak ada garis yang bersilangan. Garis yang bersilangan itu seperti ini misalnya. Garis ya, ketemu ya. Misalnya di sini ada A, ada P, ada P. Set ini PG. Nah, PG. Misalnya garis PG terhadap bidang AD HF ADHE. Nah, ini bisa dikatakan bersilangan karena dia tidak ketemu gitu ya. Tidak ketemu. Terus kedudukan bidang terhadap bidang lain sejajar. Sejajar ya sama, misalnya ABCD itu sejajar dengan EF GH. Berpotongan yang kayak tadi, berpotongannya bertemu ABF berpotongan dengan PC GF misalnya. Bersilangan sama, ini tidak ada nih, persilangan itu tidak ada kecuali nanti mungkin di bidang-bidang lain. Persilangan pokoknya tidak berpotongan dan sejajar gitu aja ya. Selanjutnya yang terakhir adalah diagonal. Nah, ini diagonal. Diagonal itu apa sih? Diagonal itu ya garis yang ditarik dari titik ke titik gitu ya. Kalau diagonal sisi ya dari titik ke titik yang ada di ujung. Misalnya diagonal sisi ya berarti AF nih, dari A ke F. Nah, ini diagonal sisi G ke B atau F ke C atau E ke B atau D ke B atau A ke C gitu ya. A ke C terus F ke C dan lain-lain. Diagonal ruang. Diagonal ruang, diagonal yang melewati tengah-tengah ruangan. Nah, diagonal ruang itu misalnya dari A ke G nih, A ke G nih, kan jauh nih, melewati tengah-tengah ruangan. Nah, atau D ke F, D ke F, set, atau D atau H ke B sini, atau E ke C, gitu ya. Ini contohnya A, G. Diagonal bidang. Diagonal bidang adalah suatu diagonal yang membentuk bidang, Misalnya AH G B. Nah, ini berarti ABGF gitu aja lah. ABGH gitu. Nah, ini kan kalau kita hubungkan jadi sebuah bidang nih. Nah, ini kan kayak bidang miring gitu ya. Jadi AB sebagai titik bawahnya ke atas, terus bawahnya ke atas. Oke, baik. Terima kasih. Semoga bisa membantu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.